Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Wahyulita Nur Aini, nomor absen 34. Saya Salsabila Titiana, nomor absen 30. Kami dari kelas 12 MIPA 2 dan di sini kami akan menerangkan materi matematika wajib mengenai cara mencari jarak titik ke suatu bidang. Selamat belajar! Nah, sebelum kita belajar mengenai cara mencari jarak titik ke suatu bidang, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang itu. Jadi, jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sehingga memotong tegak lurus suatu bidang. Misalnya, kita akan menggambar sebuah kubus. Dan pada kubus ini kita ingin mencari jarak dari titik C ke bidang B, D, G. Jadi bidang BDG itu ini ya, B, BDG ini kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, jika kita ingin mencari jarak titik C di bidang BDG, maka kita tinggal menarik garis dari titik C ke titik potong bidang BDG. Kita tarik saja garisnya dari titik C ke bidang BDG. Nah, kita menariknya harus pada titik potong bidang BDG ya. Jadi bidang BDG ini adalah bidang yang berbentuk segitiga. Maka titik C ini harus memotong tegak lurus bidang segitiga. Nah, tadi teman-teman sudah belajar kan mengenai apa itu jarak titik ke suatu bidang. Nah, pasti tentunya teman-teman sudah paham. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Saya tulis dulu contoh soalnya. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti ini. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah titik cm. Jika kita menemui soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar bangun ruangnya. Di sini bangun ruangnya adalah kubus. Kita gambar dulu bangun ruang kubus. Nah, lalu kita beri huruf secara berurutan, yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H pada kubusnya. Mulai dari A di sini, lalu B di sini, C, D, E di sini, F di sini, lalu G dan H di sini. Jika kita sudah menggambarkan kubus seperti ini, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik C ke bidang BDG. Maka kita harus menarik garis dari titik C ke bidang BDG. Titik C ada di sini dan bidang BDG adalah ini. Ini adalah bidang BDG. Nah, kita tinggal tarik saja garis dari titik C ke titik potong bidang BDG. Bidang BDG ini merupakan bangun segitiga, maka garisnya harus memotong tegak lurus segitiga BDG. Setelah tersaji seperti ini, kita akan menjadi lebih mudah untuk menentukan jarak dari titik C ke bidang BDG. Caranya adalah dengan menggunakan segitiga lain atau segitiga pembantu. Kita berhak menggunakan segitiga mana saja yang terbentuk di sini untuk mencari jarak titik C
bidang BDG. Kali ini yang akan saya gunakan adalah segitiga ini. Di sini akan saya beri titik H, dan yang akan saya gunakan adalah segitiga dari sini. Jadi segitiga yang akan saya gunakan adalah segitiga HGC. Ini kira-kira gambarnya akan saya keluarkan untuk mempermudahnya. Oke, yang digunakan adalah segitiga H, G, dan C dengan titik T yang ada di antara G dan H. Kita tarik garis. Nah, ingat ya bahwa tujuan kita kali ini adalah mencari jarak dari titik C ke bidang BDG. Maka jika kita tinjau antara kubus dengan segitiga bantu yang kita pilih, itu sama saja kita sedang mencari garis dari titik C ke titik P. Jika kita menggunakan segitiga bantu seperti ini, maka kita harus mencari panjang rusuk-rusuknya untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG. Untuk rusuk CG sudah diketahui bahwa rusuknya adalah 8 cm. Sehingga kita hanya tinggal mencari panjang CH dan juga GH untuk mencari CP. Nah, kita cari panjang CH terlebih dahulu ya. Dapat dilihat dari kubus bahwa panjang CH itu merupakan setengah dari panjang diagonal sisi AC. Nah, untuk mencari panjang diagonal sisi AC, DS itu diagonal sisi. Rumus dari diagonal sisi adalah rusuk akar 2. Nah, rusuknya disini diketahui 8 cm. Jadi diagonal sisi AC adalah 8 akar 2 cm. Lalu kita dapat mencari panjang CH. Panjang CH tadi adalah setengah AC. Setengah kali AC. Kita masukkan nilai AC-nya yaitu 8 akar 2. 8 dibagi 2 yaitu 4. 4 akar 2 cm. Nah, panjang CH adalah 4 akar 2 cm. Nah, oke, ini merupakan langkah pertama. Untuk langkah keduanya, kita akan mencari panjang GI. Oke, sebentar untuk lebih mempermudah, kita tuliskan bahwa CI panjangnya 4 akar 2 cm. CG sudah diketahui 8 cm, CI sudah diketahui panjangnya 4 akar 2 cm. Kita tinggal mencari G. Sebenarnya mencari GI akan lebih mudah karena GI merupakan sisi miring dan ada CG sebagai sisi depan dan ada CI sebagai sisi samping. Jika ada sisi-sisi tersebut, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana sisi samping, sisi miring sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Kita masukkan saja huruf-hurufnya. GI adalah sebagai sisi miring, maka GI sama dengan akar dari CG kuadrat karena CG merupakan sisi depan ditambah dengan CI yang merupakan sisi samping, CI kuadrat. Setelah itu kita masukkan saja angka-angkanya, di mana CG panjangnya 8 cm, jangan lupa untuk dikuadratkan, dan CI panjangnya 4 akar 2 cm, dikuadratkan lagi. Lalu kita hitung. Masih dalam akar ya. 8 kuadrat adalah 64. Ditambah dengan, jika kita menemukan bentuk seperti ini, maka 4-nya dikuadratkan, akar 2 pun sama dikuadratkan. Kita hitung lagi, masih dalam akar gelap. 64 ditambah dengan
pangkat 2 sama dengan 16 dan akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Nah, tambah dan kali yang harus kita lakukan adalah kalinya dulu. 64 kita tulis ditambah dengan 16 dikali 2 itu sama dengan 32. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan saja. 64 ditambah dengan 32 adalah 96. Bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi akar 16 dikali akar 6. Akar 16 sama dengan kita keluarkan menjadi 4 dan akar 6-nya tetap. Jadi panjangnya GI adalah 4 akar 6 cm. Kita tuliskan di sini 4 akar 6 cm. Nah, jadi CH sama GH panjangnya sudah diketahui ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini kita akan menggunakan hukum kekekalan luas. Kita akan menggunakan segitiga ini, di mana luas segitiga IGC, luas segitiga IGC sama dengan luas segitiga ICG. Kita tahu bahwa rumus dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dari segitiga IGC yaitu CI. Kita tulis CI, lalu tingginya adalah CG. CG sama dengan setengah kali alas. Alas dari segitiga ICG adalah GI. Nah, kita tulis GI, lalu tingginya adalah CP. Kita tulis kali CP. Nah, untuk mempermudah, kita kalikan kedua ruas dengan 2 untuk menghilangkan setengahnya. Jadi tinggal CI kali CG sama dengan GI kali CP. Panjang dari CI adalah 4 akar 2. Kita tulis 4 akar 2. Lalu panjang CI adalah 8 cm. 8. Lalu panjang dari GI adalah 4 akar 6. Nah, CP ini yang akan kita cari, jadi belum diketahui. Lalu kita hitung 4 dikali 8 yaitu 32 akar 2 sama dengan 4 akar 6 kali CP. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 4 akar 6. 32 akar 2 per 4 akar 6 sama dengan 4 akar 6 per 4 akar 6 kali CP. 32 dibagi 4 yaitu 8. 8 akar 2 di sini 8 di sini 1 per akar 6. Inilah habis, lalu tinggal CP. 8 akar 2 per akar 6 sama dengan CP. Langkah selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Jadi dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh rekan saya didapatkan bahwa karena tidak muat saya didapatkan bahwa CP sama dengan 8 akar 2 per akar 6. Sekarang agar bentuknya menjadi lebih beraturan, kita rasionalkan dengan mengalih pembilang dan menyebut dengan besarnya penyebut, yaitu akar 6. Kita tulis saja 8 akar 2 dikali akar 6 dan akar 6 dikali akar 6. 8 akar 2 dikali akar 6 adalah
8 akar 12. Untuk akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Bentuk dari akar 12 ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 8 dikali dengan akar 4 dikali akar 3. Akar 4 dikali akar 3 hasilnya akan tetap sama saja kan? Akar 12 per 6. 8 akar 4 ini bisa kita keluarkan menjadi 2. Akar 3-nya masih dalam bentuk akar per 6. Jadi CP ini adalah 8 dikali 2 itu adalah 16. Akar 3 kita tulis lagi per 6. Lalu kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan akar 2. Jadi CP sama dengan 16 dibagi 2, 8. Akar 3-nya masih tetap. Dan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi panjang CP adalah 8 akar 3 per 3. Perlu diingat lagi bahwa CP adalah sama saja dengan jarak titik C ke bidang BDG. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 8 akar 3 per 3. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Nah, itu tadi materi dari kami mengenai jarak titik ke suatu bidang. Gimana? Gampang kan? Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dalam kata maupun pengerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat belajar. Kamu kalau disuruh milih memilih Gak apa-apa. Gimana? Gampang kan? kan menyelesaikan game Kak Aris. Bye bye.